Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarifudin dari Prodi Sistem Informasi NIM 0497826683. Hari ini akan melakukan praktik tugas 2 mata kuliah jaringan komputer dengan pada mata kuliah MSIM 4204. Tata cara menggunakan CMD dokumen. Mari kita buka dulu dengan klik start. Lalu di pencarian kita bisa ketik CMD, lalu diklik Run as Administrator. Tampilannya seperti ini ya. Nah, laksanakan menggunakan IP config dan ping Pocket Internet Grouper yang fungsinya menganalisis kualitas jaringan tersebut. IP configuration dan ping perintah yang sering digunakan untuk troubleshooting dan analisis jaringan pada sistem operasi Windows atau konfigurasi interface jaringan. Mengetahui informasi interface jaringan pada komputer kita, seperti konfigurasi dasar perubahan atau meriset dari DHCP dan DNS. Ping menguji koneksi dengan komputer lainnya. Kita coba yang pertama, IP configuration. Kita langsung ketik aja ya. Lalu enter. Kemudian muncul ya tampilannya seperti ini. Persis di buku panduan ya, menampilkan informasi seperti address, net, mask, gateway, hostname, bahkan sama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Connection specific DNS prefix lo- link local IP versi 6 address seperti ini. IP versi 4 address itu 92.168.56 92.168.56.1 ya. Subnet mask 255.255.255.0. Ada wireless LAN adapter WiFi, connection specific DNS traffic. Lalu kita coba yang kedua, IP. Untuk oh, informasinya hampir sama dengan yang tadi, namun ada informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Description, DHCP, enable yes, auto configuration, enable yes, web BIOS. Ya benar ya, DHCP, DNS server.
Ada tambahannya ya nih, hostname, nama saya, node type, media set, audio disconnected, DNS, traffic, description, ethernet, adapter. Mari kita coba yang tanda tanya. Fungsinya adalah semua bantuan terkait dengan perintah IP configuration atau kamus ya, yang memberikan panduan pengguna, jenis-jenis IP configuration, serta diberikan contoh-contoh penggunaannya. Ini ada pilihannya ya. Ada yang tanda tanya, ada yang all, garis miring rilis, garis miring rilis 6, renew 6, plus DNS, register DNS, display DNS, self classic ID, set classic ID, self classic ID 6, dan seterusnya. Ini contohnya. Nanti kita coba satu-satu. IP configuration release. Langsung ketik aja. Enter. Windows IP configuration operation can be performed local area connection karena nggak terhubung dengan komputer lain. Oke, fungsi dari IP configuration garis miring release melepas atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan kosong. Oke, konfigurasinya dikosongin. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak akan mendapat konfigurasi IP address dari DHCP server. Hmm, Dynamic Host Configuration Protocol dari server DHCP. Kemudian yang renew digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Keterangan is not recognized as an internal or external command. Karena tadi nggak dihapus ya. Lalu yang display DNS.
domain name system, menampilkan domain name system seperti ini ya. Windows IP configuration, record name, tidak hanya menampilkan domain name system, tapi termasuk localhost koneksi. Itu terus, terus. Oke, lanjut. Mengosongkan mereset DNS cache dengan flash DNS. Enter. Selanjutnya ya, Windows IP configuration successfully flash the DNS resolver cache. Berhasil ya. Lalu untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat, perintahnya ipconfig garis miring register DNS. Jadi ini ya, registration of the DNS resort record for all adapter of this computer has been in any error will be reported in the given field. You are in progress. Jadi kan seperti di kamusnya banyak ya, ada IP configuration of kompartemen, memberikan informasi tentang kompartemen, lalu ada yang ini, kita coba ya, all compartment. Kurang S ya, jadi dia error. Gitu, gitu. Network information for compartment satu aktif. Lalu yang selanjutnya kita pakai perintah ping, paket internet grouper. Perangkat Windows yang biasa digunakan dalam pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Kita coba aja ya, walaupun komputer saya nggak terhubung dengan komputer lain.
Hasilnya seperti apa? Ping, kasih tahu ya di sini ada ping strip T, strip A, strip N count, strip L size, strip F, strip I, FPL, time to life, ya, OS, time out. Pilihannya ya, fungsinya yang garis yang strip T itu spesifikasi host sampai selesai, melihat statistik dan selanjutnya. Berkas bantuan untuk ping, nggak banyak. Sama ya kayak tadi. Oh teman-teman, saya batuk. Oke, kita lanjut sampai ping. Ada ping komputer localhost dan komputer lainnya pada jaringan. Yang pertama bisa tipe the command ping localhost, tipe the command ping loopback, dan the command ping IP-nya. Cara terbaik untuk ping localhost ketika pengujian IP versi 4. Ketika ping IP address, misalnya ping 10.25.254.254.252, itu menguji host lain dalam jaringan apakah dalam keadaan hidup. Ping ditambahkan dengan host name-nya atau ping ditambahkan IP address yang akan dituju. Jika komputer yang dituju dalam keadaan menyala, komputer tersebut akan merespon dengan mengirimkan pesan reply. Jika mati,
keterangannya RTO, request timeout, atau destination unreachable. Ketika ping menggunakan nama komputer, maka yang keluar pada baris awal adalah informasi nama komputer domain tersebut dan IP address dari komputer tersebut. Pesan ini menjelaskan bahwa komputer tujuan telah terdaftar pada DNS server dengan nama dan IP yang tertera. Misalnya ping ke YouTube, ping. Ping youtube.com. Terus IP addressnya 74.125.24.93, 22 byte of data. Replay from 4.125.24.93, 32 bytes-nya 32, times-nya 21 milisecond, time to live-nya 109. Penyelenggaraan bytes adalah besar paket ping yang dikirim menuju komputer dengan tujuan. Misalnya bytes 32. Ya, ini 32 ya. Lalu time, waktu durasi yang dibutuhkan paket yang akan dikirim untuk sampai ke tujuan dan waktu yang dibutuhkan oleh penerima untuk menerima respon bahwa paket sudah diterima. Semakin kecil waktunya berarti koneksinya semakin bagus ya, koneksi jaringannya. Time to live-nya 109. Paket terkirim 4, diterima 4, hilang, nggak ada, 0%. Perkiraan round trip time in millisecond. Minimum 17 milisecond, maksimum 27 milisecond. Jadi rata-ratanya 21 milisecond. Semakin kecil nilai TTL-nya berarti semakin banyak router yang dilewatin. Retaping sebuah komputer dengan mengirimkan paket yang berukuran besar, misalnya ping -1 1500 dalam kurung IP address, di mana IP address yang akan dituju adalah yang sekian. Hasil dari perintah ping yang dengan ditambahkan ukuran paket, maka akan menampilkan gambar yang sama dengan ping pada umumnya.
Namun, ukuran paket yang diterima maupun dikirim sudah ditentukan ukurannya terlebih dahulu. Perintah ini digunakan untuk mensimulasikan lalu lintas jaringan yang digunakan. Hmm. 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 Harus ada IP address-nya ya. Hmm. 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 Buruk. Red option. -1. Coba kita. Ini coba nguping IP address komputer saya sendiri ya. Ya, semuanya. Nguping terus. Memang perintah itu fungsinya untuk nguping terus. Ini buat ngetes kabelan. Nggak berhenti. Oke. Iya betul ya. Komputer akan menerima balasan terus-menerus. Untuk menghentikannya, kita bisa menekan Ctrl C. Ctrl C. Ya, itu tuh. Itu di depan di belakang itu sama aja kali ya. Kita coba kalau di contoh panduan prakteknya itu ping IP address dulu 156.1 baru semestanya di belakang. Apakah dengan sama? Oke, akhirnya bisa sama aja ya. Jadi semestanya bisa di tengah, bisa di belakang. Kita berhentikan. Ini yang tadi sampai 93 ya.
karena dikirim terus-menerus. Lalu ke yang kita tentukan jumlah pingnya. Ping terus 5 misalkan sesuai ya dengan panduan paket send 5 receive 5 ping dengan jumlah belasan tertentu. Ping strip and strip angkanya berapa lalu IP address. Sementara yang tadi strip T itu ping terus-menerus. Fungsinya agar kita dapat memantau terus konektivitas yang kita gunakan, dapat menggunakan perintah strip T untuk membuat ping tidak terbatas waktu dan akan berulang melakukan proses terus-menerus tanpa henti. Dia bisa digunakan untuk mengecek kabel RJ45 ya. Misalnya kita kayak kemarin baru praktek nyambung kabel UTP itu lalu di crimping. Itu hasilnya bagus apa enggak bisa pakai ping strip T ini ya. Memastikan kabel RJ45-nya berjalan dengan baik. Lalu untuk yang selanjutnya ngetat menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Active connection ya. Berikut output dari keterangan netstat. Ada proto, local address, foreign address, setnya ini ada establish, ada close, wait. Penjelasannya, proto adalah menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP atau UDP. Ini TCP semua ya. Ini local address-nya. Local address menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer yang mana pada saat itu sedang aktif atau melakukan koneksi. 12.00.1.249 690 691 692 693 499 dan selanjutnya dan seterusnya. Alamat asing menunjukkan koneksi yang sedang dituju oleh local address serta nomor portnya. Ada YouTube karena mendengarkan musik ya.
ada yang lain juga. Ini statusnya status state yang kemungkinan terjadi. Nah, yang ini ada establish. Artinya koneksi terjadi dan siap mengirimkan data. Yang menunggu koneksi berarti close wait itu udah selesai ya koneksinya. Close wait, time wait sedang menunggu koneksi berarti udah terkoneksi close wait. Kalau ada parameter lain untuk perintah netstat, ada netstat strip A menampilkan semua koneksi baik listening atau tidak. Listening itu siap untuk melakukan koneksi. Oke, kita coba yang listening statusnya. Fotonya TCP semua. Current address, listening. Listening itu artinya siap untuk melakukan koneksi. Establish, koneksi terjadi dan siap mengirimkan data. Lalu oke, statistik paket yang dikirim dan diterima. Menampilkan statistik paket yang dikirim dan diterima dalam satuan bytes ya. Ini yang dikirim berapa nih? 100 juta. 1 miliar bytes yang diterima, yang dikirim 725,090,072 Unicast paket dan Unicast paket. Belum ngerti nih, nanti saya catat dulu nih. Yang Unicast paket itu pengertiannya apa? Interface statistik ya benar ya tadi. Interface statistik menampilkan statistik paket yang dikirim dan diterima. Kalau kita coba yang stat N, alamat menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Active connection. Di sini ada yang SYN underscore send. Itu artinya mengirim paket yang SYN yang 192.168.1.4
itu statusnya SJN underscore send. Oke, selanjutnya kemudian netstat strip O. Fungsinya menampilkan proses ID untuk setiap koneksi. Ini PID-nya ya. Hmm. Kalau yang tadi cuman ada proto local address foreign state, kalau netstat strip O dia ditambah ada outputnya ada PID. Nah, namanya udah selesai. Ini statusnya ada time await. Time await itu sedang menunggu koneksi. Oh, come on. Lalu selanjutnya netstat strip S. Fungsinya adalah menampilkan statistik per protokol. Per protokol. ID versi 4 statistik. Jadi dia per protokol. Paket tracing. Oh, ini per protokol ya ada IP versi versi 4 statistik, lalu yang ini versi 6 statistik. Ini ada ICMP. Ini ya yang message protocol. ICMP itu Internet Control Message Protocol versi 4 statistik. Diterima 241, dikirim 591. Destination unreachable 15, diterima 15. Destination unreachable tadi destination unreachable sama kayak request time out. Yang versi 4, yang versi 6. Versi kelima 2 terkirim 30. Pada next for qualification. Saya tulis dulu ya. Ada masing.
Pada UTB statistik. Method underscore P underscore strip. Active connection. Jadi dia harus protokolnya mau yang mana. Misalkan oke selanjutnya Notepad strip R menampilkan routing table. Oke, kita enter ini routing tablenya ya. Interface list. Berbentuk tabel ya, network destination, net mask, gateway, interface, metric. Routing table. Tabel yang berisi informasi IP address dan rute yang digunakan untuk menentukan arah paket data yang melewati jaringan internet protokol. Tabel ini biasanya disimpan di dalam random access memory dari perangkat penerusan, seperti router dan switch jaringan. Routing table memiliki fungsi utama untuk membantu router mengetahui jalur yang harus dilewati oleh paket data. Dengan adanya routing table, router akan memilih jalur yang paling cepat untuk paket data, sehingga dapat meminimalkan kemacetan jaringan dan memaksimalkan bandwidth yang tersedia. Ada 5 macam variabel dalam routing table ya, network destination, net mask, gateway, interface, metric. 1, 2, 3, 4, 5. Network, net mask, gateway, interface, metric.
Kita ke perintah selanjutnya yaitu NBT start. Perintah yang menampilkan informasi NetBIOS melalui TCP/IP. Maksudnya mengidentifikasi jaringan remote atau komputer, file sharing diaktifkan. Hmm, ini pengertiannya ya. Ini ada contoh-contoh penggunanya, list remote machine, timetable, memberikan nama, daftar remote machine dari IP address, yang A besar. Kita langsung coba aja. Hmm, Nama penghuni lokalnya ya, harus ada nama pengguna lokalnya. Jangan lupa sendiri. Ini hasilnya alternatif scope ID-nya atau hostnya tidak ditemukan karena nggak tahu scope ID-nya. Hmm, hmm. Pakai strip N-nya dia muncul. Location ya benernya. 00 tipe unik, register 00 tipe grup, register 20 unik, register. Hmm, hmm. Menampilkan layar utama yang sedang berjalan di mesin itu. Misalnya burung risiko, burung lancip 00 adalah nama layanan workstation yang digunakan untuk memungkinkan koneksi ke komputer jarak jauh. Burung lancip layan 20 layanan server untuk mengizinkan komputer lain terhubung ke komputer lokal. Nah ini ya, hmm, layanan burung lancip 03 layanan messenger itu harus dinonaktifkan.
jadi nggak ada. Hmm. Hmm. Kita coba yang NBT. A besar, IP address. IP-nya tadi 92 titik 68 titik 56 titik 1. Pernah nggak terhubung ya node IP address dengan kabelan. Jadi dia host not found. Karena ini nggak dihubungkan dengan kabelan ya. Bluetoothnya juga nggak terhubung. Jadi dia host not found. Tadi yang R udah belum. Kalau kita coba lagi. Menampilkan statistik resolusi nama NetBIOS. Sembilan. R besar membersihkan konten tabel cache NetBIOS. Langsung sukses ya, successful. Ya membersihkan konten tabel cache nama NetBIOS. Kalau yang RR besar merilis dan menyairkan nama NetBIOS. Udah di refresh ya. Udah NetBIOS name registered by this computer have been refreshed. Lalu yang S kecil menampilkan sesi NetBIOS dan upaya untuk mengubah alamat IP jarak jauh menjadi nama, membuat koneksi jaringan karena nggak ada koneksi ya dengan komputer lain, jadi no connection, no connection. Komputer jarak jauh tampilkan dengan nama IP, tapi kan nggak terhubung. Kita coba hasilnya pasti no connection. Bener ya, no connection. Untuk selanjutnya menggunakan tracer dan pathing. Fungsinya sendiri adalah memberikan informasi dan rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan dengan cara mengirim pesan ICMP, Internet Control Message Protocol, echo request ke tujuan dengan nilai time to life yang semakin meningkat.
Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Website ini juga memberikan banyak informasi, seperti bisa mendapatkan nama ISP dari perangkat yang digunakan untuk online. ISP muncul di baris coding ketiga atau keempat, domain pertama. Kalau nggak ada di ketiga dan empat, dia muncul di domain pertama. Kita langsung coba aja ya. Ini pada ada perintah-perintah tracer, ada tracer strip D, strip H, maximum hop. Ada di sini harus contohnya aja. URP. Hmm, Do not resolve address to host name. Target name or address must be specific. Hmm. Apa ini? Ini di file komputer ini ya, nama saya. 30 hop, 1 ms, 1 ms. Test complete. Telepon ini informasi mengenai nilai latensi, besaran angka yang menunjukkan besar kecilnya masalah yang terputusnya jaringan internet, titik nama yang menjadi pusat terputusnya koneksi internet dan bisa fokus ke titik nama tersebut. Menampilkan titik nama yang menjadi pusat terputusnya koneksi internet saat melakukan perbaikan jaringan. Membantu memberi informasi mengenai kualitas jaringan, tracer root ini bisa
menjadi alat untuk menganalisis kekuatan jaringan yang digunakan. Contohnya tracer. Oke, coba kita coba. Hmm. Hmm. Using root to www.youtube.com. Ini IP-nya. Over maksimum 30 Hz. Waktu yang menunjukkan semakin kecil adalah perpindahan yang akan dilakukan. Pindahan yang dilakukan akan semakin cepat. Okay, request out of lalu petting selanjutnya fungsinya mengukur network latency dan network loss. Petting itu gabungan ping dan tracer. Oke, kita langsung coba aja. Target name or address must be specific. Menampilkan informasi IP address maupun host name dari setiap router. Kan nggak pakai router ya, jadi dia nggak spesifik, dia nggak bisa ya. Nggak bisa ya, karena dia nggak pakai, kita nggak pakai router, jadi nggak bisa.
Untuk selanjutnya, analisa nama domain dengan NSLOOKUP. Lookup ini ada tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Analisis dan konfigurasi TCP/IP dengan NAT dan routes. Sementara untuk NAT sendiri menampilkan mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan, mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default, gateway, DNS, WIN, firewall, dan lain sebagainya. Untuk mengubah IP address Anda saat ini, ketikkan NAT SH interface IP set address, nama connection. Karena saya nggak mau ganti alamat IP-nya, jadi nggak dicoba ya. Atau kita coba aja. Salah. The file name, directory name, or volume label syntax is incorrect. Salah ya. Karena kita nggak pakai kabelan ya, jadi kan harusnya NAT interface IP set address name sama dengan dalam tanda petik local area connection, static IP address dalam tanda petik itu local area connection adalah nama adapter jaringan kita. Jika sudah diubah menjadi LAN atau yang lain, maka ketikkan nama tersebut. Untuk menambah IP address, NAT SH interface IP add address name tanda petik local area connection IP address. Lalu ada untuk menghapus secondary IP address, NAT SH interface spasi IP spasi delete spasi address spasi name sama dengan tanda petik local area connection. Lalu ketik IP address-nya. Untuk mengubah IP address utama dari statik menjadi DHCP. NAT SH spasi interface spasi IP spasi set spasi address spasi name
sama dengan dalam tanda petik local area connection. Lalu source-nya sama dengan DHCP kecil semua. Lalu selanjutnya route digunakan untuk menambah, membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai dua atau lebih router. Router digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router dan gateway. Router print mendapatkan perintah sewaktu routing table. Tapi nggak apa-apa, itu pasti nggak berfungsi. Print bukan berempat. Route add menambahkan perintah routing atau manipulasi network routing table. Itu ada route strip F, strip P, strip 4 atau strip 6 command destination, strip F menghapus routing table dari semua masukan gateway. Di sini ada contohnya. Delete menghapus perintah routing. Jadi harus spesifik ya. Ini ada change, modify existing route. Lalu yang terakhir adalah net. Opsi seperti tampilan pengguna sesi mulai dan berhenti dapat membantu menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Net. The syntax of this command is net. Ada account, komputer, config, continue, file, group, help message, local group, pause, session, share, start, statistics, stop, time, user view. Contohnya di praktek itu ada net view. Nggak ada ya, karena nggak ada yang terhubung dengan LAN. Net komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN, baik grup ataupun domain operasinya. Hasilnya sistem error.
Time menggerakkan waktu ke komputer lain atau server waktu. Itu misal jamnya beda-beda, terus yang kita yang benar berarti itu net time langsung disinkronkan. Jadi dia nunggu, nunggu, nunggu. Paling nanti error. Will not locate. Tidak menemukan lokasi server. Oh, bisa ya, karena komputer ini yang digunakan kayak penggunanya administrator. The command complete successfully. Next, start, dan stop time menghentikan layanan tema yang mengontrol tema desktop. Start time memulai kembali layanan. Oke, sekian praktek jaringan komputer kali ini untuk tugas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.